Sebagai tempat terdingin di bumi, Antartika adalah zona bebas. Tidak ada negara yang di dunia yang memiliki klaim atasnya. Walau menjadi tempat terdingin di bumi, benua ini ternyata memiliki populasi 1.000 sampai 5.000 penduduk sementara. Penduduk tersebut berasal dari berbagai negara yang bekerja sebagai peneliti. Benua Antartika juga memiliki hal-hal menarik yang harus diketahui. Berikut pembahasannya. Sebelum pembahasan, selalu dukung channel Pak Dini TV dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Klik tombol notifikasi agar selalu upgrade informasi, pengetahuan, dan fakta menarik lainnya. Nama Antartika. Dalam akar bahasa Yunani, Arktik berarti tanah beruang, dan Antartika berarti tanah tanpa beruang. Namun kata beruang tidak berarti binatang buas yang berbulu lebat dari kerajaan hewan, tetapi rasi bintang beruang besar dan beruang kecil. Rasi bintang ini merupakan bagian dari mitologi Yunani kuno yang hanya terlihat di belahan bumi utara. Oleh karena itu, Antartika dinamai sebagai tanah tanpa beruang. Yang menarik, bahkan beruang kutub tidak ada di Antartika. Mereka hanya ditemukan di wilayah Arktik. Benua es. Hampir seluruh benua Antartika ditutupi lapisan es dengan ketebalan antara 1 mil hingga 2,96 mil. Lapisan es tebal inilah yang membuat wilayah Antartika tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Lebih dari 90% es dunia yang berjarak sekitar 29 juta kilometer kubik beku di Antartika. Dan jika semua es di Antartika mencair, level semua lautan akan naik hampir 60 meter. Air terjun darah. Terdapat air terjun di Antartika yang ditemukan di wilayah lembah kering McMurdo yang dikenal dengan sebutan air terjun darah. Penelitian yang dilakukan oleh University of Alaska Fairbanks telah menunjukkan bahwa alasan air terjun berubah menjadi merah darah adalah reaksi dari sejumlah besar zat besi dan natrium yang ada di dalam air dengan oksigen ketika terpapar udara. Oleh karena itu, warna merah disebabkan oleh besi teroksidasi, sama seperti cara besi berubah merah ketika berkarat. Sampai saat ini, diyakini bahwa alga telah menyebabkan perubahan warna air. Danau air asin. Antartika menampung salah satu badan air asin di planet ini dengan nama Don Juan Pond. Meskipun hampir semua cairan membengkak di Antartika, Don Juan Pond berhasil mempertahankan fluiditasnya. Bahkan di musim dingin ketika iklim di kutub selatan turun hingga negatif 50 derajat Celcius, danau asin terus tetap dalam keadaan cair. Danau selamat dari cuaca buruk karena salinitasnya. Don Juan Pond adalah danau dengan kadar garam tinggi di Antartika, dengan tingkat salinitas lebih dari 47%. Danau ini memiliki jumlah zat padat terlarut tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, tingkat salinitas danau ini 18 kali lebih banyak dari lautan dan 1,3 kali lebih banyak dari laut mati. Gunung berapi. Terdapat gunung berapi di Antartika bernama Mountain Erebus yang merupakan gunung paling aktif di kutub selatan dan ditutupi kristal yang dikeluarkan dari gunung dalam bentuk bom vulkanik kaca. Meskipun ditutupi dengan gletser sepanjang tahun, Mountain Erebus masih cukup panas dan mengandung danau lava. Mountain Erebus ditemukan pertama kalinya pada tahun 1841 oleh James Clark Ross dan mulai didaki pada tahun 1908. Gunung berapi ini telah terus aktif sejak tahun 1972. Nama gunung ini berasal dari nama Erebus, salah satu dewa dalam mitologi Yunani.
Hewan terbesar di Antartika sangat kecil. Berlawanan dengan informasi yang beredar tentang penguin, anjing laut, dan beberapa makhluk darat misterius yang menghuni Antartika, hewan terbesar Antartika, hanya serangga yang disebut Belgica antarctica, adalah salah satu hewan terkecil di dunia yang panjangnya sekitar 2 mm. Hal ini terutama disebabkan oleh lingkungan keras di Antartika yang membuat makhluk darat tidak mungkin bertahan di wilayah tersebut. Meskipun penguin dan anjing laut pernah terlihat di Antartika, mereka tidak benar-benar tinggal di sana. Mereka hanya berkunjung. Bahkan burung laut yang kita lihat dalam film dokumenter di televisi atau internet hanyalah pengunjung dan bukan murni asli Antartika. Antartika secara permanen. Demi kepraktisan, zona waktu di benua Antartika didasarkan pada klaim teritorial. Namun para ilmuwan dan peneliti lain yang menghabiskan waktu di bagian belahan bumi bagian selatan ini dapat memilih zona waktu yang paling cocok untuk mereka. Itulah pembahasan fakta menarik benua Antartika atau benua di Kutub Selatan. Nantikan pembahasan menarik selanjutnya di channel Pak Denny TV. Terima kasih.